juga ngelihatnya yang di sini ya Pak, kebetulan GMO ini ditaruhnya itu under langsung dari CEO. Itu saya melihat itu another opportunity karena pasti coverage ataupun misalkan role-nya pasti akan lebih luas dibandingkan dengan role yang sebelumnya nih Pak. Kalau bagi saya cukup liberal dalam artian semua orang boleh punya pendapat, semua orang boleh punya ambisi, ide dan mimpi yang mau diwujudkan selama in the big picture-nya kita semua align dengan apa yang harus dituju. Jadi saya lebih membiarkan tim saya punya kebebasan untuk berkreasi, beropini, kemudian ada trial and error-nya juga sih. Nah, mungkin bisa share dari pengalaman kalian berdua nggak kira-kira untuk bisa masuk ke yang senior-senior dan sudah punya pengalaman yang kaliber, pengalaman kalian gimana? Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat dan baik semuanya. Hari ini kita kembali lagi dengan episode baru Tech Connect People Story. Di studio sudah kedatangan dua kakak-kakak cantik. Yang satu namanya Kakak Karina, yang satu lagi namanya Kakak Mia. Nah, kita hari ini akan ngobrol tentang pengalaman mereka. Kemudian kakak-kakak cantik ini di industri yang mungkin secara sekilas nanti dari cerita mereka sebenarnya diketahui male dominance industry, tapi mereka berhasil merintis dan mencapai posisi sekarang di posisi yang sudah senior, dan kita mau mendengar nih cerita dan tantangan yang dihadapi oleh kakak-kakak ini berdua seperti apa, termasuk juga tanpa disadari sebenarnya nanti kita tuh akan memasuki bulan di mana kita akan merayakan International Women's Day, di mana sebenarnya di industri itu kan peranan perempuan, entah itu di rumah, di domestik, ataupun di pekerjaan itu udah semakin penting, sudah semakin diakui. Kalau dulu kita mungkin ada beberapa glass ceiling syndrome, perempuan itu tidak bisa mencapai posisi tinggi karena memang ada keterbatasan, atau juga dulu pernah ada istilah affirmative action di mana contohnya lah kayak di parlemen harus dikasih kuota minimal harus ada perwakilan perempuan 30% sehingga dipertanyakan ini beneran capable atau enggak sih. Sementara kan kalau kita bicara profesional ya memang selama kita deliver, selama kita mampu pasti kita akan bisa mencapai posisi tersebut. Dan memang kerja keras kita menjadi tantangan kita semua, mau perempuan mau laki-laki selama memang kompeten pasti bisa dapat posisi tersebut. Nah, kita juga mau ngomongin tentang leadership perempuan nih. Masalah leadership nggak cuma jadi mama di rumah, tapi juga seorang leaders di kantor seperti apa sih? Kemudian juga peranan orang yang mendukung di peranan Karina sama Mia ketika climbing up to the ladder of the management position, kayak gitu. Misalnya apakah ada yang membantu menjadi mentor, buddy, atau coach. Kemudian kalau misalnya bisa bicara leadership dengan dinamika kita yang pernah mengalami pandemi, kita nggak ada yang pernah nyangka loh bahwa tiba-tiba kita semua nggak boleh kemana-mana, harus kerja dari rumah di depan laptop, Zoom. Sementara anak, kalau misalnya yang udah punya anak nanti mungkin bakalan bisa cerita ya bahwa harus standby siap depan laptop, anak juga harus standby depan laptop atau gadget, dan semuanya harus jalan. Itu kan part of leadership juga nih, managerial skill-nya keasah nih. Jadi manajer yang bagus di rumah sama manajer yang bagus di profesional. Nah, kita juga pasti akan bahas tips and tricks-nya biar teman-teman yang perempuan yang ketika nanti mau masuk dunia kerja mungkin bisa berbagi tips dan triksnya kayak gimana sih sebenarnya untuk tadi menunjukkan bahwa kita bisa kok, bahwa peluangnya itu ada kayak gitu. Nah, mungkin kita mulai dari Karina dulu, perkenalan, sekarang ngerjain apa, sebelumnya pernah ngerjain apa, mungkin bisa dari situ dulu. Oke.
Nah, jadi saya Karina, saat ini CEO di salah satu bisnis unit yang fokus di renewable energy. Nah, tadi Flo sempat mention ya, renewable energy ini sebenarnya kan sangat erat sebenarnya kaitannya dengan mining juga. Kita saling berkolaborasi lah ya dan bersinergi untuk secara bisnis gitu. Nah, memang tadi betul sekali industri yang sangat male dominance bisa dibilang. Kemudian memang di bisnis unit saya pun 80% ya, I would say laki-laki. Gitu. Yang perempuannya juga kayaknya termasuk yang quite newly hired gitu, yang baru perempuan, mostly laki-laki. Oke. Tapi apakah memang dirimu langsung masuk ke industri ini atau sebelumnya ada pengalaman lain? Ya. Nah, sebelumnya sempat handle yang lain. Sebenarnya awal-awal dulu saya even sebelum join di grup itu as an HR consulting sebenarnya. Oh, okay. Nah, mungkin ini juga relate ya, juga banyak dulu kan CEO mungkin berangkatnya dari orang bisnis, dalam marketing, sales itu biasanya jadi CEO. Kemudian ada masanya tren orang finance gitu. Nah, I think it should be the era where HR people juga bisa climb to the managerial and leadership position juga. Oke. Berarti kayaknya ceritanya bakalan seru nih, dari consulting, HR, kemudian sekarang leading one of the business unit ya. Nah, mungkin untuk awalnya bisa cerita dulu nih Kakak Mia, sebenarnya pengalamannya di mana dan bagaimana sampai di titik sekarang? Awal-awal saya sih bekerja nggak langsung ke industri mining, Pak. Awal-awal saya di industri manufacturing, otomotif, itu ada di Astra Group, salah satu Astra Group. Lalu kurang lebih 9 tahun lah perjalanan di sana. Lumayan juga ya? Lumayan lama. Saya termasuk orang loyal loh, Pak. Setelah 9 tahun beralih industri ke industri pertambangan, totally different industry, dan role-nya kurang lebih pertama kali pada saat saya masuk itu adalah di GMO. Apa sih, mungkin teman-teman pasti pada mikir ya, apa sih itu GMO? Mungkin itu suatu kata-kata yang tidak common di dunia luar. GMO itu sebenarnya adalah General Management Office. Jadi gimana kita bisa menjadi seorang generalis yang melihat secara suatu bisnis secara end-to-end, dari proses awal sampai proses akhir. Tujuannya supaya apa sih? Supaya kita bisa menjadi tandem partner dari para C-level direksi untuk either itu berdiskusi ataupun melihat lebih ke arah operasional, dan juga kita bisa memberi masukan nih, masukan kepada high level, kepada para C-level itu untuk membuat keputusan yang lebih well-informed lah. Kurang lebih seperti itu. Saya sampai tahun ini, mungkin 2025 ini adalah tahun ke-8 saya berkarir. Hampir menyamai dengan tempat kerja sebelumnya. Betul. Hampir menyamai. Jadi tahun ini perjalanan saya sudah hampir 8 tahun di industri mining ini. Kebetulan 3 tahun terakhir saya di enlarge, ditambahin satu lagi role terkait dengan sustainability. Ya, saat ini kan memang didengung-dengungkan banget lah ya, betul. Keberlanjutan itu apa, terutama untuk di industri pertambangan. Gimana kita bisa membuat pertambangan itu yang terkenal menghasilkan energi, tapi melalui pembakaran energi ini menjadi bisa lebih green. Nah, disitulah perannya, Pak. Kurang lebih. Nah, sedikit mengulik sebelum masuk ke peranan GMO dan sustainability, ketika di manufacturing itu role-nya apakah satu role aja atau sempat mengalami beberapa role? Karena 9 tahun nih. 9 tahun. Lumayan, saya pas waktu itu saya ada di Direktorat Marketing, Pak. Dan kalau di Astra kita terkenal dengan yang namanya PDCA. Jadi kurang lebih berapa lama ya saya di PDCA? 3-4 tahun di PDCA, lalu pindah ke network, Pak. Network development. Network development itu lebih ke arah gimana kita bisa mengembangkan jaringan. Karena Astra itu adalah ATPM, agen tunggal pemegang merek, gitu. Jadi dia kan yang mendevelop strateginya, tapi kita juga mesti memastikan deployment strategi ke jaringan itu sesuai dengan arahan dari si wholesalernya. Nah, disitulah saya juga mengembangkan jaringannya, mulai dari
sistemnya atau mungkin strateginya dan juga people-nya itu seperti apa yang perlu ada di dalam jaringan masing-masing. Jadi secara umum peranan pekerjaannya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan GMO ya, karena kan strategi dan giving advice, kemudian overview juga untuk penetrating the market dan trend di market kayak gimana, baru masuk ke GMO. Cuma memang beda industri. Correct. Beda dari industri. Manufacturing ke mining. Nah, mungkin boleh cerita sedikit, Kar. Maksudnya dalam arti tantangan, adjustment yang harus dilakukan dari industri yang beda ke industri yang benar-benar baru kayak gimana? Nah, tantangannya banyak ya, tapi mungkin memang untungnya di grup itu cukup memfasilitasi orang untuk mempersiapkan skill. Nah, jadi bisa dibilang kayak either rotation or expansion. Mungkin kebanyakan expansion ya. Expansion, enlargement. Iya juga tadi cerita enlargement ya. Jadi job enlargement itu cukup sering terjadi. Sehingga jadi awalnya mungkin walaupun di HR sebenarnya I'm not the HR person in the previous company. Tapi lebih ke consulting. Jadi consulting ya jualan, deliver ya consulting. Terus ke sini belajar banyak hal sih. Mulai dari belajar menjadi HR-nya justru di company ini juga, di grup ini. Kemudian waktu itu sempat bantu juga untuk IT procurement, walaupun bukan as a division-nya ya. Terus sempat juga di-assign untuk investment bisnis. Terus sempat ke lending bisnis juga, terus baru ke renewable energy gitu. Nah, jadi setiap assignment mendapatkan banyak pembelajaran yang akhirnya ketika di konsol, memang di renewable energy, the core bisnisnya dalam artian engineering, technical, it's something that I need to learn, bisa dibilang almost from zero lah gitu. Tapi dengan mindset yang dibawa dan knowledge dari yang pengalaman sebelumnya, itu jadi enriching gitu. Jadi bukannya engineering doang, tapi berpikir mungkin ada knowledge finance, ada knowledge engineering, bagaimana quote-unquote meng-financial engineer in positive way. Nah, hal-hal seperti itu sih yang mungkin bisa justru jadi value add ketika ada orang baru di suatu industri ya. Jadi pemikirannya bisa ada sesuatu yang berbeda. Penasaran nih, pasti pada kepo juga. Apa yang bikin tertarik atau tergoda untuk pindah atau banting setir istilahnya dari industri Pertama udah 9 tahun ya, 9 tahun di manufacturing. Kalau orang tuanya kita zaman orang tua zaman saya atau mungkin kakak Mia, biasanya kayak yang kita emang seumuran mungkin ya. Kan biasanya orang tua kita selalu bilang, ngapain sih pindah-pindah, kan udah capek-capek merintis, mendingan stay. Mungkin bisa kasih masukan. Ya. Kenapa pas waktu itu banting setir ya Pak ya? Saya sih sebenarnya anak teknik industri. Jadi kalau teknik industri kan itu perpaduan antara teknik dan juga manajemen. Di yang perusahaan yang lama itu memang juga sudah combine antara teknis dengan industrinya. Mungkin kalau dilihat dari background pendidikan itu lebih relevan lah. Manufacturing dengan industri itu lebih nyambung. Tapi kenapa tiba-tiba pengen berpindah ke industri pertambangan? Karena pas waktu tahun 2017 itu lagi udah mulai booming nih Pak, industri pertambangan. Sedangkan untuk otomotif sendiri, ya pemain lumayan banyak. Dan kita juga tahulah penduduk Indonesia peningkatannya juga nggak terlalu signifikan. Jadi saturasi itu pasti ada. Jadi melihat gimana ada peluang di industri baru yang memang lagi meningkat, why not kita mencoba untuk bermain di sana. Oke. Tapi was it a good atau in easy decision atau benar-benar butuh waktu mikir lama, especially kan it's a local konglo that you're entering ya, kalau orang itu mungkin bisa share juga your decision making at that time. Decision makingnya ya itu lumayan pada saat itu mungkin kondisi yang perlu saya perhatikan, saya juga sudah berkeluarga ya Pak, sudah memiliki anak juga, jadi kantor pun juga
menjadi lebih jauh dibandingkan yang lama, sama tempat tinggal, tempat kantor kerja yang dulu lama. Itu lebih jauh, otomatis perjalanan juga lebih panjang, waktu yang dihabiskan untuk bersama keluarga juga mungkin akan jadi lebih sedikit dibandingkan dengan di tempat kerja yang lama. Decision-nya ya cukup lumayan tough juga, diskusi dengan pasangan, gimana misalkan apakah kita mau nih masuk ke sini, pasti akan ada pertimbangan antara benefit dan juga yang memang harus saya lalui nih, yang bisa dibilang bukan dilalui lah ya, yang dikorbankan, nggak bilang, nggak dikorbankan juga 9 ya. 9 tahun sebenarnya sudah tahu orang-orangnya, sudah tahu way of work-nya, sistemnya, kayak celahnya mungkin udah lebih tahu, sementara memutuskan pindah itu kan kadang-kadang ngeri-ngeri sedap ya, kayak yang nanti orangnya kayak gimana nih, sistem kerjanya kayak gimana, mungkin dari sisi itunya kayak. Karena saya juga ngelihatnya yang di sini ya Pak, kebetulan GMO ini ditaruhnya itu under langsung dari CEO. Itu saya melihat itu another opportunity, karena pasti coverage ataupun misalkan role-nya pasti akan lebih luas dibandingkan dengan role yang sebelumnya nih Pak. Jadi di sini saya merasa akan mempunyai kesempatan lebih banyak untuk belajar, untuk juga bisa ya mungkin bisa bilang ya expose diri juga kalau memang kita juga punya kemampuan gitu. Cari tantangan baru juga. Betul, cari tantangan baru juga yang seperti Pak. Ya cari tantangannya bener lah Pak. 9 tahun berbeda industri, totally starting from zero kan, mulai dari nol belajar lagi, ya lumayan mencari tantangan. Nah, ketika kemudian akhirnya bergabung sampai kemudian tanpa terasa udah memasuki tahun ke-8, ada tambahan load juga. Kalau misalnya bicara tentang the way you lead your job, the way you lead your work dan segala macam, itu gimana? Perjalanannya ya pertama satu Pak, saya masuk juga bukan sebagai fresh grade yang masuk. Pasti kan kita juga masuk, saya juga masuk di tengah-tengah, dan pada saat masuk pun saya nggak punya knowledge apapun tentang industri ini. Ya itu a bit struggling sih Pak untuk get apa yang namanya trust, untuk get kepercayaan, untuk get mungkin support dari tim gitu. Tapi ya gimana caranya kita bisa mendapatkan itu? Satu pasti komunikasi, dan yang kedua pasti adalah willingness untuk belajar Pak. Itu part of dari continuous improvement lah. Jadi kita ibarat kata saya selalu menempatkan diri sebagai gelas yang kosong. Jadi pergi ke satu orang, misalkan kita berdiskusi, dapat insight dan segala macam, mempelajari bisnis prosesnya, nanti dikembangkan dengan yang lain, baru nanti di situ kita bisa menjahit dan mengerti keseluruhan bisnis proses itu seperti apa. Learning curve-nya ya lumayan panjang juga ya Pak ya. Lumayan panjang, tapi juga karena udah posisi yang bukan fresh grade juga tuntutannya juga pasti beda lebih ya. Tinggi, betul. Apalagi bendera organisasi yang sudah dirimu bawa kan juga yang ternama, pasti kan kayak ada ekspektasi juga ya, kayak oh ini orang dari situ nih, masa nggak bisa sih. Betul. Dirimu gimana tuh, maksudnya selain tadi berkomunikasi, terus juga menunjukkan semangat buat belajar hal-hal baru, apalagi yang dilakukan? Apalagi ini kan industrinya pertambangan, bisa dibilang pasti orang akan mikir masih banyak male dominant industri lah. Dirimu gimana? Untuk itu saya bersyukur banget saya dapat mentor yang sangat baik banget dan well support banget. Memang sih pada awalnya saya selalu memakai pola pikir manufacturing gitu Pak. Namanya manufacturing, ya ibarat kata kita mau bikin botol ini atau minuman inilah. Manufacturing itu kalau misalkan kita ketinggalan 1 hari untuk memproduksi ini, kita masih bisa catch up di hari berikutnya atau di period berikutnya gitu kan. Sedangkan hal itu tidak bisa fully applicable untuk di industri pertambangan. Kita miss 1 hari karena hujan, mungkin kita nggak akan bisa recover di hari berikutnya gitu kan. Nah, pola pikir itu yang selalu mentor saya bilang bahwa kamu harus lepasin tuh pola pikir manufacturing. Coba untuk absorb sebagai spons, absorb semua yang ada di sini, pelajarin yang baru. Jadi
start a new book gitu. Walaupun memang apa yang pernah saya dapatkan sebelumnya itu bisa digunakan sebagai fundamental atau dasar untuk ya bikin analisis, habis itu untuk membuat keputusan kayak gitu sih Pak. Oke, nah tadi bicara tentang mentor. Iya. Itu apakah memang otomatis semenjak bergabung dapat seorang mentor atau dirimu juga nyari sendiri atau gimana? Kalau otomatis dapat pastilah direct superior saya itu pasti mentor saya juga gitu kan. Terlepas dari itu, iya pasti beliau juga waktunya juga sangat terbatas banget, nggak bisa kita selalu rongrong lah ya. Maksudnya untuk ganggu terus itu nggak mungkin bisa lah kita mengganggu dia. Jadi ya mencari mentor dan juga mencari buddy sih Pak. Jadi misalkan saya nggak ngerti teknis nih, jadi saya mencari siapa sih tandeman di site atau tandeman di tempat yang lain yang bisa menjadi tukar pikiran lah untuk masalah terkait dengan teknis. Saya juga coba belajar, coba berdiskusi dengan teman-teman itu sih Pak. Gitu. Oke, berarti memang ada yang desain, which is sebenarnya atasan langsung, tapi selain di situ dirimu juga coba cari dari yang lain ya. Betul. Nah, itu berkala atau benar-benar situasional aja kalau misalnya minta waktu atasan? Situasional. Situasional. Iya. Kalau memang ada yang kalau di tempat kami sih pasti kan kita setiap minggu itu ada yang namanya review mingguan atau weekly review. Nah di situ adalah suatu forum wadah di mana kita bisa saling berkomunikasi lah dari mulai bottom sampai ke top management. Di situ kita bisa berdiskusi. Di luar dari situ itu situasional untuk bisa berdiskusi dengan si atasan saya ini sih Pak. Kalau sama buddy gimana? Kalau sama buddy itu anytime. Anytime itu, tapi balik lagi tergantung dengan hubungan interpersonal skill kita dengan dia ya, kedekatan kita dengan dia dan juga ya anytime selama kita nggak mengganggu waktunya si buddy itu sih. Oke. Pernah dapet istilahnya coach nggak? Selain tadi kan sempat nyebut mentor, buddy. Kalau coach ini maksudnya coach internal? Coaching, entah itu dari internal atau eksternal. Eksekutif coaching pasti pernah dapat Pak. Kalau saya direct mentor saya ini adalah CEO, eksekutif coaching ya pasti dapat dari lini di bawahnya yaitu ya CFO atau COO. Mereka berdua yang menjadi eksekutif coachingnya. Jadi memang kalau ada suatu proyek nih, ibarat kata kita mau menjalankan proyek, pasti kan inputnya itu nggak bisa hanya dari satu sisi. Betul. Oh, teknis maunya kayak begini, komersial maunya seperti ini. Tapi kan kita harus melihat itu secara integrated dan juga holistik kan Pak. Jadi di sini gimana saya bisa mengambil peran untuk bisa menyambungkan, mengintegrate ke interest dari masing-masing bagian for the purpose untuk kepentingan perusahaan. Itu kalau biasanya orang tuh masih suka bingung bedain buddy, mentor sama coach. Kalau dari pengalaman dirimu dengan tadi yang sudah diceritakan tentang mentor dengan atasan langsung, buddy dengan teman-teman cari celah. Kalau coach tadi dua C-level undernya CEO. Itu gimana bedanya nih antara tiga ini? Bedanya mungkin saya mulai dengan buddy dulu ya. Kalau buddy kan kita bisa dibilang itu adalah kayak teman. Jadi kalau memang dia ada masalah, dia bisa cerita ke kita. Kita ada masalah, kita juga bisa cerita ke dia. Di mana kita bisa saling support di situ. Kalau misalkan coach ini lebih memberikan masukan. Ibarat kata seperti inilah Pak. Mungkin saya dengan buddy atau dengan yang peers ini sudah berdiskusi. Oh kita come up dengan suggestions, proposal seperti ini. Tapi coach ini dia bisa memberi masukan, oh kalian kurang loh melihat dari yang sini. Jadi dia akan memberi masukan untuk area-area yang mungkin kita masih blind spot gitu, yang kita kurang ngehit sesuai dengan ya mereka pastilah si level pandangannya udah lebih luas lah daripada kita yang mungkin jam terbang ya mungkin yang kita masih di managerial level ataupun di senior managerial level. Kalau untuk mentor itu kan kalau coach mungkin dia lebih ke arah teknis ya Pak, memberikan masukan itu lebih ke arah teknis untuk soft skill atau hard skillnya kita. Kalau mentor itu lebih
membantu kita untuk menyiapkan karirnya kita itu mau seperti apa. Mungkin seorang Mia ini cocoknya di mana sih? Mungkin kelemahannya Mia masih ada di mana, kekuatannya di mana, gimana Mia bisa men-strengthen kekurangannya dan bisa lebih meningkatkan kelebihan yang ada. Nah, disitulah mentor jadi lebih membentuk kita sebagai seorang pribadi dan juga profesional. Oke. Kalau dirimu tadi kan exposure-nya banyak tuh, assignment-nya banyak ya, nggak cuma ke satu hal doang. Bahkan bisa dibilang tadi briefly, industrinya juga beda-beda exposure-nya sehingga membantu dirimu untuk landed into the current role ya. Nah, throughout that assignment, Kar, ada nggak sih mentor atau orang yang di posisi yang membantu untuk dirimu bisa istilahnya mengakselerasi diri dengan baik atau leverage yourself further to the expected deliverables-nya? Karena kan tantangannya juga nggak mudah juga ya, karena kan Mia juga udah sempat cerita bahwa ya apalagi dia bawa bendera brand sebelumnya, orang udah punya ekspektasi dan dari industri yang beda masuk ke industri yang benar-benar baru kan orang akan tetap melihat what you could bring to the plate atau to the table gitu. Kalau saya sih belajarnya dari banyak orang jadinya. Jadi pasti atasan langsung itu memberi kontribusi yang besar karena kan mau nggak mau dia yang menatar kita lah ya dengan berbagai cara gitu kan, disciplinary action. Ini ketawanya disciplinary action lagi kan. Ini sesuatu yang agak-agak banyak hin-hin. Mungkin banyak yang relate ya. Nah, tapi along the way dari banyak orang sih sebenarnya belajar dari interaksi orang yang mulai dari fresh graduate yang punya pemikiran fresh sampai orang yang udah very senior veteran in the industry, semua tuh memberi insight knowledge baru sih selalu kalau bagi saya ya. Tapi kan I'm not sure ya, kalau mungkin Mia juga bisa cerita, kadang-kadang kan ngadepin orang yang senior itu kan nggak mudah ya, atau kayak yang maju mundur tuh kayak gimana nih? Nah mungkin bisa share dari pengalaman kalian berdua nggak kira-kira untuk bisa masuk ke yang senior dan sudah punya pengalaman yang kaliber, pengalaman kalian gimana? Mungkin Mia dulu deh, karena mukanya udah langsung iya juga ya. Ya, kebetulan COO tempat saya bekerja ini, dia adalah orang yang sangat bisa dibilang bapaknya di industri pertambangan lah. Jadi gimana cara masuk ke beliau? Ya susah-susah gampang sih Pak gitu. Tapi ya pasti satu adalah respect. Respect ya bukan hanya terkait dengan knowledge-nya beliau lah, tapi juga respect atas usia, atas knowledge-nya dia, pasti semuanya Pak. Jadi gimana kita bisa membawa diri, merespek ke dia dan kalau saya sih menempatkan diri sebagai anak ya Pak. Jadi kalau bapaknya mau curhat, dengerin mau, ya. Oke Pak, dengerin. Karena kamu tadi kan udah sempat bilang apa komunikasi sama nunjukin, Mia sempat cerita apa willingness to learn ya. Iya. Nah itu sih Pak. Jadi sebagai anak gimana ya anak didik gitu loh Pak. Gimana kita juga bisa dengerin beliau, bisa mendeliver sesuai dengan apa yang beliau mau dan juga terakhir memberi masukan. Mungkin beliau sebagai CEO, beliau kuat di aspek technical Pak. Tapi pada saat kita mau membuat suatu keputusan untuk company, berarti kan ada aspek lain yang harus kita lihat juga. Jadi di situ peran saya, beliau kuat di aspek teknikal, gimana kita bisa melihat dari sisi yang lain. Mungkin dari sisi finansialnya, gimana nih Pak? Jadi kita ajak diskusi lah. Gitu. Minta masukan ya. Betul, minta masukan kalau memang ada kendala seperti ini, atau misalkan ada yang kayak gini, gimana nih cara kita untuk bisa tetap on track. Gitu. Menyambung yang tadi ceritain sama Mia, sebenarnya kan komunikasi, kemudian menunjukkan apa keinginan untuk belajar dan juga minta masukan. Sama tadi respect-nya. Nah kalau Karina gimana kan?
Biasanya kan orang yang lebih tua itu punya banyak pengalaman dan ingin didengarkan ya. Nah, benar banget tadi yang Mia sampaikan, kalau kita mulai dengan mendengarkan, at least apa yang ada di kepalanya dikeluarin dulu nih, baru dia bisa menerima apa yang kita ingin sampaikan kan. Nah, approach itu ini sih lihat efektif ya. Jadi dan bagi kita pun kita memang juga butuh gitu masukan berdasarkan experience dia. Kita bisa do all the kind of the research, tapi kalau dilengkapi dengan pengalaman dari orang yang melakukan di lapangan itu akan sangat kaya sih. Jadi how we can combine and find the right balance ya. Dan ini sebenarnya terkait dengan yang sedang kita dengung-dengungkan, Go Win ya, teman-teman, grit, collaboration, and a winning spirit. Karena kan sebenarnya di peranan masing-masing pengen mencapai sesuatu, tapi tetap harus berkolaborasi. Ada kontribusi dan tujuannya adalah buat organisasi kayak gitu. Dan ada tadi aku ngelihat kalau karakter dua kakak cantik ini orangnya persisten, gritnya oke, perseverance-nya oke, dan kayak harus kejadian gitu. Bener nggak sih? Kayak gitu. Itu kayaknya culture yang ditanamkan dan di-build. Oke, tapi kan maksudnya that's something positive ya. Maksudnya sesuatu yang make it happen, karena kayak tadi kita udah bahas tiba-tiba pandemi lah. Nggak ada yang pernah nyangka di setelah tahun 2000 tiba-tiba nggak boleh keluar rumah. Aku nggak tahu nih pengalamannya Karina sama Mia gimana waktu pandemi, let's say briefly lah. Apakah memang harus shifting dari yang biasanya ketemu di kantor, harus juggling dengan traffic, tiba-tiba harus di rumah, itu gimana? Waktu itu ya sama seperti banyak orang lah ya, quite shock. Apalagi ya jadi anak harus sekolah di rumah, suami juga kerja kan, jadi harus berbagi coupling di rumah. Ya, itu another homework ya. Terus jadi berbagi fokus juga kan, karena kan jadi harus waktu itu kayak juga kita nggak berani food delivery lah ya. Jadi kayaknya harus provide food for the home juga kan. Jadi bagi waktunya ya sambil meeting is quite challenging. Tapi untungnya sih company kita cukup ready dengan hal itu ya. Karena sebelumnya juga kayak penggunaan kayak dan paper itu udah lebih less lah. Jadi kita nggak at least shock levelnya itu lebih berkurang dibandingkan company yang lebih tradisional yang masih paper based, apa-apa semua masih paper. Kita udah mulai enggak tuh semua G-Drive, sharing semua. Paling perbedaannya meeting yang dulu fisik terus jadi Zoom. Paling itu pun kadang-kadang sebenarnya kita kan cross countries company-nya ya. Jadi sebenarnya online meeting itu sesuatu yang kita sudah pernah. Tapi bedanya dulu dengan orang di luar negeri, sekarang dengan orang sesama lokal juga pakai online. Semua. Oke. Kalau misalnya ditanya seorang kakak Mia itu, Mbak Mia itu leadership-nya kayak gimana sih? Karena kan dirimu juga pernah ngerasain di tempat yang lama seperti apa? Betul. Pernah tadi juga dapat mentor, dapat buddy, dapat coach juga. Itu dari sisi dirimu, karena kan banyak-banyak nih orang bilang, oh, leaders tuh ada yang servant leaders, ada yang benevolent, ada yang empathic leaders. Tapi kalau dirimu sendiri, kalau ditanya, itu gimana? Itu agak susah untuk mendefinisikan, karena maksudnya kalau saya pribadi ya Pak ya, saya itu sebagai seorang manusia kita nggak bisa mengkotak-kotakan kepribadian kita untuk satu jenis kategori, satu kategori atau satu jenis tertentu. Jadi itu balik lagi sesuai dengan, kalau bagi saya itu sesuai dengan situasinya sih Pak. Jadi to be an empathic leader, yes itu perlu. Gimana kita perlu menjadi seorang yang mempunyai empati yang tinggi untuk mengerti kondisi dari masing-masing orang atau masing-masing bagian itu seperti apa. Tapi apakah memainkan satu jenis leadership style empatik terus itu baik? Kalau menurut saya sih mungkin enggak, karena ada kalanya kita juga perlu itu keras gitu Pak. Dalam arti misalkan kayak situasi pas waktu COVID 2020 gitu. Ya kita tahu itu adalah situasi yang tough
harga turun banget, segala macam, industri udah mulai stop, ekonomi kurang. Berarti itu di situ kita nggak, ya berempati, mungkin kita perlu berempati, tapi another leadership yang kita harus kuatkan juga. Mungkin ya kita di situ nge-push, oh nggak bisa dengan kondisi finansial, kondisi ekonomi yang kayak begini, kita harus begini. Mau nggak mau ya mereka harus mengikuti, dan gimana kita membantu mereka supaya bisa menyiapkan dengan baik. Gitu. Jadi kalau bagi saya sih nggak ada satu single leadership yang bisa mendefine diri saya, tapi gimana saya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada sih Pak. Oke. Tapi kalau misalnya dari cerita tadi secara singkat, kayak ada pasti yang bilang, oh berarti dirimu lebih termasuk adaptif atau situasional. Itu gimana? Kalau misalnya ada yang ngomong kayak begitu? Ada yang bilang kayak gitu Pak. Tapi ada juga yang bilang, oh ya mungkin saya juga dibilang agak tegas atau seperti apa. Iya gitu Pak. Karena kalau misalkan contoh kita lagi membahas suatu proyek, supaya proyek ini goal, bukan goal dalam arti yang jelek ya, tapi gimana ini bisa diterima oleh semua pihak, ya saya harus harus memakai peran yang saya harus men-challenge gitu. Tapi pada saat mungkin kita mempresent itu ke BOD dan segala macam, peran yang saya pakai adalah support gitu. Jadi ya memang kadang-kadang mungkin pada saat men-challenge itu terkesan seperti galak atau keras, iya gitu. Tapi kan itu kita mau menyiapkan ini dengan baik. Tapi pada saat mungkin kita udah mau maju bersama, ya udah kita menjadi satu kesatuan kolaboratif gitu. Ini agak sama dengan values dan karakter yang lagi kita gaung-gaungkan juga sebenarnya. Karena kan ada grit, ada collaboration, ada winning spirit. Kalau misalnya dari cerita Mbak Mia tadi, ya jangan tante lah, kasihan. Mbak Mia tadi adalah ada target yang harus dipenuhi, jadi harus di breakdown apa aja yang harus dilakukan, peranannya juga masing-masing harus dijaga ya, dan dirimu juga memastikan semua tetap sesuai dengan koridor masing-masing, kemudian memastikan ada kolaborasi dan satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang sama. Kalau seorang Karina sendiri, kalau orang nanya, kan tipe leadership-nya dirimu kayak gimana? How do you respond to that? Saya sih tipe leader yang membiarkan tim saya thrive. Nah, jadi kalau bagi saya cukup liberal dalam artian semua orang boleh punya pendapat, semua orang boleh punya ambisi, ide, dan mimpi yang mau diwujudkan, selama in the big picture-nya kita semua align dengan apa yang harus dituju. Jadi saya lebih membiarkan tim saya punya kebebasan untuk berkreasi, beropini, kemudian ada trial and error-nya juga sih. Oke. Tapi untuk membantu menjaga trial and error kayak tadi kan, Mia sempat nyebutin bahwa semua komunikasi, semua kolaborasi kan harus memastikan on track. Itu pendekatannya dirimu sebagai leader gimana? Salah satu hal positif yang ditanamkan di grup ini tuh disiplin of weekly meeting. Percaya nggak percaya? Walaupun dari sempat dibahas juga tadi. Walaupun not everyone pay attention on that atau like gitu kan, karena kuat effort juga. Tapi itu membuat kita bisa berkoordinasi lebih cepat, dan kalau ada yang mulai melenceng bisa dibalikan ke arah dengan lebih cepat. Oke. Jadi yang penting tetap ada weekly dengan subordinate kita one level, itu penting sih, menjaga itu ya. At least kan jadi ada satu cadence yang rutin di mana kita jadi bisa align terus. Oke. Jadi tetap ada komunikasi ya, tetap nyambung dari yang dirimu sampaikan juga ya. Komunikasi, kolaborasi, mendengarkan, respect tadi udah keluar juga. Nah, kalau misalnya bicara tadi, kita sempat bicara menyinggung sebentar di depan. Aku bilang bahwa kalian kan juga as a working mom, working women, it's not easy lah. Pasti tadi juga pas pandemi sempat dibahas sama Karina juga. Berbagi kafling lah istilahnya. Nah,
kalau kita bicara working mom, working woman, itu gimana kalian membagi dan membedakan profesional and personal aspect yang tentunya kalau pas pandemi ya kayak tadi dirimu sempat agak bilang ya itu menantang tapi throughout the time bisa. Mia mungkin bisa cerita. Kalau masa pandemi itu lumayan susah sih Pak, kalau menurut saya sendiri ya, karena kita bekerja di rumah dengan anak juga di rumah atau spouse juga berada di rumah, itu pasti combine antara personal dan juga profesional. Tapi luckily karena kita nggak perlu traveling, spending our time in travel, jadi kita jam kerja bisa fleksibel juga. Mau kerja sampai malam kek, mau mulainya justru lebih pagi, kita bisa mempunyai kesempatan untuk mengatur sendiri sih Pak. Jadi ya mungkin bisa dibilang kalau bekerja di rumah itu nggak fix jam 8.30 selesai sampai 17.30, mungkin nggak seperti itu. Di tengah-tengah in between pasti ada anak butuh sesuatu, apalagi Karina mungkin 2 anak seumuran, anaknya kembar, pusingnya gimana? Nggak kebayang sih Rin dulu. Kalau ya mungkin kita akan prioritizing dulu sama urgency. Mungkin dia lebih butuh, anak lebih butuh, ya udah kita ke sana dulu. Tapi begitu dia udah settle dan segala macam, kita bisa balik fokus untuk mengerjakan pekerjaan yang memang harus kita selesaikan. Dan yang selain itu mungkin kita juga perlu komunikasi dengan spouse ataupun juga dengan keluarga kita yang ada di rumah. Kalau memang kita punya deadline tertentu yang harus urgent harus kita selesaikan, ya bilang aja ke mereka. Mereka juga pasti ngerti kan, dan pasti support ya gitu. Oke. Kalau Karina kurang lebih sama atau ada yang mau ditambahkan? Karena tadi Mia sempat nyebut anaknya 2 karena ini 2 kembar. Pasti gimana pusingnya tuh kebayang sih. Tambahannya mungkin ini ya, kadang-kadang sebagai ibu mungkin kalau pernah baca buku Tiger Mom itu very disiplin, itu bagus gitu. Tapi ada kalanya ketika situasi kayak pandemi yang mau nggak mau kita tidak bisa menjadi perfect gitu kan. Jadi mungkin agak loose sedikit, perfeksionismenya ditahan dikit. Berarti mengakui dia perfeksionis sebenarnya. Jadi kayak tuntutan anak harus ini itu ya udahlah gitu. Oke. Ini sebenarnya antara profesional dan personal agak-agak mirip ini mereka berdua nih. Maksudnya di rumah ada Tiger, dia sempat nyebut Tiger Mom plus perfeksionis, tapi kemudian ada liniansi dikit. Di kerjaan juga tadi kan kayak ya boleh lah dikasih kebebasan tapi dimonitor lewat cadence ya. Kalau dirimu komunikasi ya mestinya biar yang di sekitar juga paham. I need my focus time, I need your support. Dan ini kayaknya juga terkait dengan mentor, coach dan atasan itu ngaruh semua ya di pengalaman kalian berdua ya. Iya, betul. Oke. Nah, International Women's Day ini lately jadi tren. Dan ini kebetulan karena tamu saya kakak-kakak cantik perempuan. Nah, mungkin bisa berbagi simple tips and tricks. Mia dulu deh. Karina dulu nggak apa-apa. Gimana Rin? Untuk mereka yang entah baru mulai, atau mungkin udah di middle atau misalnya let's say di senior dan mungkin merasa stuck, mungkin you could share your simple tips and tricks. Mungkin kalau saya pribadi, if you understand, at least know your purpose gitu. Something beyond work, something beyond salary, something beyond apa yang ada di pekerjaan lah ya. Jadi sebenarnya apa sih yang kita cari dari melakukan sesuatu, dari melakukan pekerjaan. Apakah kita ingin either berguna bagi orang lain dalam artian ya misalnya in konteks renewable energy kan kita juga membantu bumi, membantu society gitu. I think finding that purpose helps a lot karena
dinamika pekerjaan itu pasti naik turun gitu. Kadang konflik dengan berbagai sisi, kadang juga bisnis bisa performanya juga naik turun. Gitu. Pasti ada ups and downs, tapi apa yang membuat kita kayak keep awake gitu ya, keep fire on our belly juga, kalau kita punya sesuatu yang beyond the normal job sih. Jadi memahami sebenarnya kita maunya apa, baik berkontribusi dan apa yang kita cari, kita yang harus tahu ya. Jadi regardless the challenges, the dynamics, kontrolnya tetap di diri sendiri. Jangan sama ya, harus beda, harus nambahin. Kalau bagi saya tips and triknya mungkin be open minded aja ya teman-teman semua. Jadi apapun challenge yang kalian hadapin, either misalkan masih fresh entry ataupun mungkin sudah di middle ataupun mungkin sudah di udah lebih dari jangka waktu tertentu, apapun challenge yang kalian alami, be open minded. Itu adalah suatu hal yang akan membantu kalian untuk terbang fly lebih higher lagi gitu. Selama kalian open minded, mau belajar gitu, selalu willing untuk learn, ya pasti akan ada kesempatan. Mungkin nggak di tempat ini kesempatan buat kalian, tapi mungkin kalian akan mendapat kesempatan yang lebih baik di tempat yang lain. Jadi selalu open minded aja gitu. Challenge bukan suatu hal yang buruk, tapi itu mungkin ada suatu hal yang baik buat kalian. Gimana? Artinya apa itu? Artinya kayak warning, oh kamu sebenarnya belum siap loh di area yang ini gitu. Silakan kamu persiapkan di area tersebut supaya apa? Supaya kamu bisa grow higher. Ya mungkin ibarat kata kayak filosofi bambu ya. Bambu shoot itu kan dia lama banget untuk dia menjadi grow. Tapi once dia grow itu kan dia menjulangnya tinggi banget ya. Betul. Mungkin bagi saya sih tips and triknya itu aja lah, be open minded dan selalu willing to learn. Iya. Dan sebenarnya kalau mengacu ke cerita dirimu dan Karina kan juga sebenarnya saling melengkapi ya di kerjaan tadi. Kalau misalnya kalian sendiri sudah menunjukkan kapasitas dan kapabilitas kalian pun dengan tadi tetap respect ya dengan orang-orang yang ada di organisasi, mereka juga akan respect juga ya, akan meng-acknowledge bahwa oh iya seorang Mia, seorang Karina atau siapapun itu kalau memang menunjukkan dia kompeten, pasti akan mengakui ya, kayak bener kok pada saat project ini dia deliver. Ya mungkin ada minusnya dikit, nggak ada orang yang sempurna kan, nggak ada Superman soalnya. Kesempurnaan hanya Tuhan sama Andra and the Backbone. Gitu. Mungkin teman-teman kalau dari cerita sama Mia dan Karina, karakternya agak-agak mirip, cuma memang ada fleksibilitasnya juga karena nggak bisa terlalu ngegas terus. Mereka juga nggak mudah. Kita nggak perlu bahas udah berapa tahun karena nanti Mia nanti agak merasa bahwa aduh ternyata udah senior ini kayak gitu. Tapi mudah-mudahan dari sesi kali ini kita menampilkan dua pemimpin perempuan yang mereka punya peranan di rumah, jadi pasangan, jadi ibu, ngurusin domestik, juga mesti ngurusin kerjaan. Harus menunjukkan bahwa mau ada masalah apapun, tetap harus deliver, tetap harus profesional, dan juga sebenarnya secara singkat tadi, menjaga untuk orang-orang yang bekerja under Karina sama Mia juga on track juga ya. Jadi nggak cuma mikirin diri sendiri, tapi bareng-bareng dengan konsep tadi, collaboration tadi ya. Winning spirit-nya, persistensinya juga bisa dengan checkpoint tadi. Nah, aku mau thank you banget Karina sama Mia waktunya kali ini. Semoga teman-teman juga bisa dapat masukan, terinspirasi bahwa memang nggak mudah, tapi nggak mudah ya? Nggak mudah, ya tapi kan? possible ya. Yang penting, mungkin. Yang penting persisten, grit-nya nih harus dijaga nih. Kemudian tetap berkolaborasi, punya winning spirit. Kalau misalnya mau kontak kalian atau misalnya katakan punya fans baru,
ngontak kalian gimana nih Selamat Karmia? Pavlo. Kok langsung ke gue, nanti kesannya gue jadi manajernya. Nanti mungkin bisa explore lebih lanjut. Kayaknya Karina dan Mia juga tipikalnya ketika aku coba ngundang mereka juga oke, selama jadwal aman boleh, asik. Jadi kalau dari sisi tadi juga mereka juga termasuk open. Karena kan aku juga bilang open minded ya. Yes. Berarti kan harusnya open door juga ya. Open door juga. Oke, so thank you Karina sama Mia, sukses terus. Thank you. Mungkin you would like to say hi to the audience the last time sebelum kita tutup. Ya, mungkin terakhir ya selama pengalaman saya 8 tahun di sini. Memang kalau di summary ya karakter go win itu ya. Jadi grit, gimana kita bisa persisten dan kejar terus gitu. Terus collaboration itu juga mau nggak mau untuk bisa sukses kita nggak bisa sendiri. Terus winning spirit, jadi small win is a win, big win is a win gitu. Jadi jangan pernah takut. Aduh, saya berhasil sih, cuma berhasilan saya cuma kecil gitu. Kadang-kadang orang jadi minder. Nggak, win is a win gitu. Yang penting is a winning spirit-nya itu yang mau kita enforce gitu. Mungkin go win itu cukup mensummary lah apa yang saya dapat selama 8 tahun di sini. Concluding notes. Oke, teman-teman terima kasih mungkin sudah mendengarkan kita semua dan ya tadi sebenarnya apa yang disampaikan oleh Karina itu sudah cukup men-summarize ya, sejalan dengan yang saya juga ingin sampaikan bahwa pasti part of dari go dan winning spirit itu adalah terkait dengan kita open minded dan selalu kita mau continuous improvement atau untuk terus belajar. Jadi jangan sampai putus untuk atau menyerah untuk berhenti belajar. Tetap terus kejar mimpi dan cita-citanya. Mia aja udah kerjanya full, masih sekolah lagi ya? Iya. Oh, S2, S3? S2 sudah selesai. Oh, S3 kayaknya masih belum di-approve nih. Pesen-pesennya Pak, tolong approve ya. Oke, ini kalau misalnya mau dilanjutin sebenarnya 1 jam nggak cukup ngobrol, apalagi orangnya seru dan dikasih pertanyaan yang singkat, simple, ceritanya banyak. Kadang-kadang memang agak susah. Mungkin untuk saat ini kita cukupkan dulu di sini. Sure. Thank you Nanti banget. kan bisa kalau mau kontak-kontak lagi ya. Boleh. Kayak gitu, ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya. Yeah. Sesi-sesi lebih lanjut. So, let's say goodbye and thank you. Sampai ketemu lagi di episode Thank you. berikutnya. See you. Thank you. Bye. Bye-bye.